Komunikasi dalam organisasi. Nama Brigita Teresa Evi Kansil, NIM 2405011, jurusan Teknologi Informatika, Program Studi Sistem Informasi, untuk mata kuliah Manajemen Organisasi. Jadi tujuan video ini dibuat adalah untuk memaparkan hasil riset tentang komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, apa itu komunikasi? Kata atau istilah komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin communicatus yang berarti berbagi atau menjadi milik bersama. Sumber lain menyebutkan kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communis yang berarti membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Akar katanya komunis adalah communico yang artinya berbagi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, pengertian komunikasi adalah suatu pengiriman dan penerimaan informasi, berita, atau pesan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Kemudian elemen-elemen proses komunikasi. Elemen pertama yaitu sender. Pengirim atau sender atau disebut dengan komunikator adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memulai komunikasi yang telah mengkonseptualisasikan gagasan yang ingin disampaikan ke pihak lain. Pengirim ini merupakan pihak pertama yang bertanggung jawab atas keberhasilan penyampaian informasi. Elemen yang kedua adalah message. Yang dimaksudkan dengan message adalah pesan dalam proses komunikasi, merupakan ide, perasaan, pedoman, instruksi, perintah, atau konten apapun yang dimaksudkan untuk dikomunikasikan. Yang ketiga, encoding. Proses ini merupakan proses mengubah ide, pemikiran, atau komponen, pesan, atau informasi lainnya yang akan dikomunikasikan tersebut menjadi simbol, kata-kata, tindakan, diagram, gerakan tubuh, gambar, dan lain-lain. Yang keempat, channel. Pengirim memilih saluran atau media yang akan digunakan untuk menyampaikan pesannya kepada penerima. Pemilihan media ini harus dilakukan dengan hati-hati agar pesan atau informasi yang disampaikannya ini secara efektif dapat ditafsirkan dengan benar oleh penerima. Kemudian proses decoding. Penerima menafsirkan pesan pengirim dan mencoba memahaminya sebaik mungkin. Komunikasi yang efektif hanya terjadi jika penerima memahami sama persis apa yang dimaksudkan oleh pengirim. Kemudian ada receiver. Receiver atau penerima adalah orang yang ditargetkan untuk pesan atau informasi tersebut. Penerima informasi harus mencoba sebaik mungkin untuk memahami apa yang dimaksudkan oleh pengirim informasi sehingga tujuan komunikasi tercapai. Yang terakhir adalah feedback atau umpan balik. Langkah terakhir dari proses komunikasi untuk memastikan penerima telah menerima pesan dan telah menafsirkannya dengan benar sesuai dengan yang dimaksudkan oleh pengirim. Kemudian, apa itu komunikator? Komunikator adalah pihak yang mengirimkan pesan kepada penerima atau komunikan. Komunikator sering disebut source, sumber, encoder, atau pengirim. Beberapa karakteristik komunikator: mampu mendengar aktif, tidak kaku, memperlihatkan gestur yang efektif, mempertahankan kontak mata. Kemudian, apa itu komunikan? Komunikan adalah istilah yang merujuk pada pihak yang menerima pesan dalam suatu proses komunikasi. Dalam konteks komunikasi, komunikan adalah orang atau kelompok yang menjadi sasaran pesan yang dikirimkan oleh komunikator atau pengirim pesan. Berikut adalah karakteristik komunikan. Karakteristik komunikan merujuk pada sifat-sifat atau ciri-ciri yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang menjadi penerima pesan dalam proses komunikasi. Memahami karakteristik komunikan sangat penting karena hal ini mempengaruhi cara pesan disampaikan dan diterima. Kemudian, hukum komunikasi. Hukum yang pertama adalah hukum respect. Sikap menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang disampaikan. Seorang pendidik harus bisa menghargai setiap siswa yang dihadapinya. Rasa hormat dan saling menghargai merupakan hukum pertama dalam berkomunikasi dengan orang lain. Pada prinsipnya, manusia ingin dihargai dan dianggap penting. Yang kedua, empati.
Empati adalah kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi orang lain. Salah satu prasyarat utama dalam memiliki sikap empati adalah kemampuan untuk mendengarkan atau mengerti terlebih dahulu sebelum didengarkan atau dimengerti oleh orang lain. Dengan memahami dan mendengarkan orang lain, kita dapat membangun keterbukaan dan kepercayaan yang kita perlukan dalam membangun kerjasama atau sinergi dengan orang lain. Rasa empati akan memudahkan untuk dapat menyampaikan pesan dengan cara dan sikap yang akan memudahkan penerima pesan menerima pesan. Kemudian, arah aliran komunikasi. Yang pertama, komunikasi ke atas. Dalam kehidupan sehari-hari, sebagai bentuk pelaporan ke atas, maka komunikasi ini berbentuk komunikasi dengan atasan. Komunikasi ke atas dapat diartikan sebagai aliran informasi dari tingkat yang lebih rendah atau bawahan ke tingkat yang lebih tinggi atau atasan atau pemimpin dalam suatu organisasi. Kemudian, komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah dapat berarti sebagai alur dan aliran informasi dari tingkat yang lebih tinggi atau atasan atau pemimpin dalam organisasi ke tingkat yang lebih rendah atau bawahan dalam sebuah organisasi. Setiap anggota dalam organisasi, kecuali yang menduduki posisi paling rendah, pasti mempunyai pengalaman berkomunikasi ke bawah kepada orang yang mempunyai otoritas lebih rendah darinya. Kemudian, komunikasi yang sehat. Komunikasi sehat dalam organisasi sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif, harmonis, dan saling mendukung. Berikut adalah beberapa contoh komunikasi sehat yang dapat terjadi dalam organisasi. Komunikasi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, mengundang masukan dari semua anggota. Dalam pengambilan keputusan, semua pihak yang terlibat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan. Contohnya, sebelum kita memutuskan anggaran untuk proyek ini, saya ingin mendengar pendapat dari setiap divisi untuk memastikan keputusan kita seimbang dan mencakup semua kebutuhan. Kemudian, ciri-ciri komunikasi sehat dalam organisasi adalah keterbukaan, kejelasan, empati dan penghargaan, penyelesaian konflik yang konstruktif, dan partisipasi aktif. Kesimpulan dari video ini adalah, komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi antara dua pihak atau lebih yang melibatkan pengiriman dan penerimaan pesan melalui berbagai saluran, verbal, nonverbal, tertulis, dan lain-lain. Komunikasi yang efektif dapat sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hubungan pribadi, sosial, maupun profesional. Dalam konteks organisasi, komunikasi yang sehat dan terbuka sangat mendukung terciptanya lingkungan kerja yang harmonis, meningkatkan efisiensi, memperkuat kerjasama tim, dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Beberapa elemen penting dalam komunikasi sehat meliputi keterbukaan, kejelasan, empati, penghargaan, serta kemampuan untuk mendengarkan secara aktif. Rekomendasi untuk membangun komunikasi lebih efektif adalah memperkirakan waktu terbaik untuk mendengar dan berbicara. Dikutip dari buku Developing Interpersonal Skills, Mengembangkan Keterampilan Antara Pribadi tahun 2021 karya Muhammad Basri Wello dan Lely Novia, membangun komunikasi yang efektif membutuhkan peran dari kedua belah pihak, yakni komunikator dan komunikan. Saat komunikator berbicara, hendaknya komunikan mendengar dan memahami isi pesan yang disampaikan. Begitu pula ketika komunikan menanggapi pesan, komunikator hendaknya memberikan perhatian. Terima kasih.